Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, dimana teman-teman ya, kesempatan kali ini kalau kita lihat bersama-sama untuk kinerja dalam sektor cryptocurrency, dari sektornya meme coin ya ini market cap naik, cuman kan volumenya belum begitu kenceng juga naik. Terus kita lihat price daripada meme coin juga naik-naik semua ya. Jadi buat teman-teman semua nih, udah senyum-senyum sendiri. Yang sangkut harap bersabar terlebih dahulu bro ya. Kita lihat apakah di bulan Agustus ini akan terjadi penurunan ya. Dan di bulan September akan terjadi yang namanya all season. Semoga teman-teman ya Agustus nggak turun, all season terjadi. Nah gitu ya, kita harapannya seperti itu. Tapi market nggak tahu nih nanti dia akan bergejolak, bergeraknya seperti apa. Lantas kalau kita lihat juga dari parameter harga Bitcoin ya, dia kan di 116.400-an, masih naik turun lah 115.000, 116.000 gitu kan. Ethereum juga hampir mendekati di area 4.000 US dollar. Kenaikan cukup signifikan untuk Ethereum. XRP juga lumayan signifikan 4% teman-teman, dan ya kalau kita lihat secara overall teman-teman ya, ini mengalami kenaikan semua. Terus di sini kalau kita scroll lagi ke bawah ya, ini merata lah ya, merata dia naik semua termasuk ada ENA, terus di sini AV ini juga naik ya. Kita lihat daripada monthly atau MNT ya, ini juga naik. ICP juga naik, Picoin juga lumayan bro, 5% Picoin ya. Terus di sini kalau kita lihat Kaspa ini juga naik 3%, Polygon ya ini juga naik 8,99%. Nah, Kaspa, Polygon ini masuk dalam watchlist kita ya. Masuk. Kalau saya masuk, nggak tahu teman-teman masuk nggak nih ya. Oke, kali ini kita ada sedikit informasi ya tentang XRP. Apakah target XRP dalam jangka pendeknya akan terjadi di price ini? Semoga saja. Karena kalau teman-teman sempat ambil di kisaran harga 2,9 dolar ya juga udah lumayan profitnya teman-teman. Kita langsung gas. Nah, jadi di sini harga XRP mantul dari support. Apakah area 3,4 dolar terjadi ya target berikutnya? Oke. Jadi di sini saat ini memperhatikan sinyal ya yang beragam. Di satu sisi level support jangka pendek masih bertahan cukup kuat, namun di sisi lain grafik jangka panjang mulai menunjukkan tanda-tanda peringatan. Salah satu sinyal teknis yang muncul adalah bearish divergence. Nah, yang mengindikasikan potensi pelemahan tren naik teman-teman. Untuk jangka panjangnya mungkin akan ada sedikit koreksi. Cuman di sini yang perlu kita ketahui adalah di mana pada tanggal 15 Agustus nanti teman-teman ya. Apakah akan menjadi momen epic bagi XRP? Kita lihat saja. Nah, terus di sini kalau kita lihat ya, perlu dicatat ini bukan sinyal jangka pendek dan bukan berarti XRP akan anjlok hari ini atau besok. Meski begitu, hal ini menunjukkan bahwa momentum bullish bisa saja mulai melemah dalam beberapa minggu atau bahkan bulan ke depan. Sinyal ini sudah muncul sejak beberapa waktu lalu dan belum juga menghilang, sehingga tetap menjadi faktor resiko penting bagi para pemegang XRP. Kalau kita lihat dari chart harian, itu bertahan di support untuk sementara. Pada grafik harian, di mana XRP saat ini sedang memantul dari level support Fibonacci retracement di sekitaran 2,9. Area antara 2,9 hingga di area 3 tampaknya menjadi zona support kuat yang menahan tekanan jual teman-teman ya. Nah, ini kalau ditarik garis Fibonacci retracement teman-teman ya, si XRP itu tertahan di rentan area 618 atau di kisaran golden rasionya dia ya. Nah, terus kalau kita lihat selama harga tetap berada di atas kisaran ini, ada peluang untuk pantulan jangka pendek yang lebih lanjut. Namun jika XRP tutup kembali di bawah harga 2,9 US dollar, ada kemungkinan harga turun lebih jauh menuju di area 2,7. Di bawah level itu terdapat zona support penting berikutnya di kisaran 2,55 hingga di area 2,6. Nah, level resisten yang perlu diperhatikan adalah di area 3,10 dengan hambatan yang lebih kuat di antara 3,1 hingga di area 3,2. Jika pembeli berhasil menembus zona ini, target resisten berikutnya adalah di area 3,4 US dollar. Untuk saat ini
SRP tampaknya masih bergerak dalam kisaran yang terbatas dengan level support yang masih bertahan namun resisten yang kuat menghalangi kenaikan lebih lanjut. Nah, di sini makanya teman-teman ya, saya sering menegaskan buat kalian semua udah pada taking profit belum, udah mulai cuan belum gitu kan. Karena apa? Karena kalau kita nggak taking profit ya orang lain yang akan taking profit. Setiap ada kenaikan pasti akan ada yang namanya penurunan, brother. Jadi ya kita bisa memanfaatkan momentum. Dan kalau kita lihat dari data indeksnya di sini memang SRP itu masuk dalam ranah apa ya? Pembelian yang cukup banyak dibandingkan seller gitu ya, datanya seperti itu. Jadi masuk zona pembelian yang cukup bagus dan ya semoga saja teman-teman harga SRP dalam waktu dekat bisa naik kembali. Nah, ini ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini kan seperti ini dia, ya kan? Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Ya dia udah ngejebol di area 0,5, udah masuk ke zona 618, makanya dia memantul kembali. Nah, di sini teman-teman ya, kalau kita lihat bersama-sama untuk pantulannya mungkin aduh sorry ya. Untuk pantulannya dia ya teman-teman ya, mungkin sampai di mana gitu kan, coba kita lihat bersama-sama dia bisa bergerak sampai di harga mana. Nah, di sini kan teman-teman udah bisa tahu lah ya, area yang kita tandai ini udah kejebol. Udah kejebol, dia udah menyentuh di area resisten sebelumnya. Maka price target berikutnya untuk si XRP ini bisa sampai mana gitu kan. Kita coba cek bareng-bareng teman-teman ya. Dia nanti bisa sampai di harga mana, rentan harga mana gitu. Nah, di sini coba kita cek, kita paskan dulu. Maka di sini kita bisa melihat teman-teman, sebenarnya target daripada SRP ada dua target. Di area 3,2 sama di area 3,3 ya. Bahkan kalau di area 34 itu dia udah mendekati di zona 0,75. Ini adalah untuk jangka pendeknya teman-teman ya. Jadi kalau keadaan udah mulai bagus nih, maka dia akan segera menyentuh di area 3,189 sampai di price-nya harga sini ya, di area 3,29-an. Bahkan bisa juga sampai di area 3,4 teman-teman, atau mau mencari di area harga tertinggi sebelumnya ya, itu di kisaran harga 3,6 something. Semoga ya. Nah, untuk price SRP sendiri tetap ya, target kita antara di rentan 5 sampai 10 dolar sih masih oke gitu teman-teman. Makanya di sini ada zona 1618 yaitu di area 4,2 teman-teman yang menjadi target, ataupun di kisaran harga 5,1 US dollar. Tentukan aja target teman-teman berapa. Tapi ya jangan terlalu tamak juga teman-teman. Kalau udah mulai running profit ya harus taking profit juga. Jangan ditahan-tahan, jangan ditunda-tunda gitu brother ya. Oke. Mungkin ini dulu sedikit informasi tentang SRP ya, semoga informasi ini sedikit membantu ya teman-teman ya. Tetap semangat buat rekan-rekan semua, ya dalam tandanya ini ya jangan terlalu tamak, intinya seperti itu. Tetap semangat, kurangi sambat dan salam cuan.